Keberadaan Allah ditulis oleh Dirl Pandey. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pernah nggak kamu ditanya tentang Allah dan bagaimana cara membuktikan keberadaannya? Tulisan ini coba menjelaskan argumen-argumen yang digunakan untuk membuktikan keberadaan Allah yang dibahas secara ringkas. Terdapat dua pandangan utama yang bertolak belakang tentang keberadaan Allah. Pertama, pandangan kaum teistis. Panteisme percaya bahwa semua adalah Allah, apakah itu alam, materi, pikiran, dan manusia itu sendiri. Politeisme percaya bahwa Allah itu banyak. Dualisme percaya bahwa ada dua Allah, Allah yang baik dan Allah yang jahat. Kedua, pandangan kaum non-teistis. Bagi kaum ateis, Allah itu tidak ada. Mengenai hal ini, Stephen Hawking memberikan 3 argumen yang secara garis besar berisi. 1. Tuhan adalah suatu kesenjangan. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya ilmu pengetahuan. 2. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam pembentukan dunia ini, melainkan hukum gravitasi yang menjadi sebabnya. 3. Tidak ada mujizat, yang ada hanya hukum alam. Bagi kaum agnostik, entah Allah ada atau tidak, orang tidak dapat tahu. Pertanyaan buat kita, mungkinkah kita bisa membuktikan bahwa Allah ada? Jika ada bukti, cukupkah bukti itu? Kita percaya bahwa Allah ada merupakan suatu bentuk iman yang ada di dalam diri kita. Meski demikian, kita harus tetap memberi bukti bahwa Allah itu ada. Ada 3 argumen penting yang membuktikan keberadaan Allah. Bukti pertama, secara intuitif, dicatat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 19 dan pasal 2 ayat 15. Bukti kedua, secara alkitabiah, tercatat dalam banyak bagian Alkitab, di antaranya Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1-3, Roma 1 ayat 20, Mazmur 19 ayat 1, dan sebagainya. Bukti ketiga secara filosofis. Dalam bahasan ini, argumentasi akan lebih difokuskan pada bagian ini. Logika di balik bukti secara filosofis bertumpu pada argumen sebab akibat. Adapun bentuk-bentuk argumen tentang keberadaan Allah secara filosofis terdiri dari: pertama, argumentasi kosmologis. Argumen ini bertumpu pada sudut pandang adanya alam semesta atau dunia ini mempunyai penyebab yang sesuai, yang besarnya tak terbatas. Pandangan ini menunjukkan bahwa alam semesta ini telah diciptakan dalam kekekalan, meski ada pendapat yang berlawanan yang menyatakan bahwa alam semesta ini kekal. Gagasan bahwa alam semesta yang kekal sulit diterima secara rasional. Para ahli astronomi menunjukkan bahwa di angkasa luar terjadi perubahan-perubahan yang besar. Begitu juga dengan bumi, terjadi perubahan-perubahan secara geologis. Dalam ilmu fisika, kita bisa melihat hukum kedua termodinamika atau hukum entropi yang menunjukkan bahwa energi menjadi kurang tersedia dalam sistem tertutup. Alam semesta menurun, tidak berkelanjutan, dan tidak mandiri, maka itu pasti memiliki permulaan dan tidak dapat abadi. Premis-premis dari argumen ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki sebab. Itu berarti tidak ada satupun yang menjadi penyebab bagi dirinya sendiri. Karena itu mustahil ada rangkaian sebab akibat yang tidak berakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu kepastian yang hakiki bahwa ada penyebab atau sebab pertama yang tidak disebabkan, dan itu diidentifikasikan sebagai Tuhan. Kejadian sehari-hari menunjukkan rasionalitas dari argumen ini. Segala yang ada, rumah, kendaraan, gadget, makanan, minuman tidak mungkin ada dengan sendirinya. Begitu juga dengan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Argumen kosmologis menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan Allah adalah penyebab pertama yang ada dan satu-satunya. Alkitab mendukung argumen ini dalam kitab Kejadian dengan menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, argumen teleologis. Argumen ini merujuk pada alam semesta dan segala isinya memiliki sistem keteraturan dan pengaturan yang mengagumkan dan bermanfaat yang membawa pada implikasi adanya kecerdasan akal budi dan tujuan dari sistem ini. Di setiap aspek alam semesta terlihat sistem dan pengorganisasian yang indah, akal budi yang menakjubkan, dan tujuan yang khusus. Hal ini terlihat melalui alam semesta yang menakjubkan dan kompleks, keindahan alam yang memukau, aneka flora dan fauna serta kerumitan dan perbedaan yang tak terbantahkan dari DNA dan sidik jari. Louis Berkhof mengungkapkan bahwa dunia ini dimanapun mengungkapkan adanya intelijensi, tatanan, keserasian, dan tujuan. Dan karena itu menunjuk kepada keberadaan dari satu keberadaan yang berpikir dan bertujuan yang mampu menghasilkan dunia yang sedemikian. Argumen ini dibangun dengan premis-premis. Setiap desain memiliki perancang. Alam semesta dan segala isinya memiliki desain yang rumit dan mengagumkan.
Premis-premis ini menghadirkan kesimpulan bahwa alam semesta memiliki perancang. Isaac Newton, fisikawan jenius, dengan jelas mengagumi desain alam semesta dengan menyatakan, tatanan yang paling indah dari matahari, planet, dan komet-komet ini hanya dapat disusun oleh pribadi yang maha cerdas dan maha kuasa. Dalam Alkitab, pemazmur melihat dan menunjukkan serta mengakui kehebatan ciptaan Allah yang menyatakan keberadaannya. Kitab Ibrani menyeratkan dalam pernyataan, ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dalam kitab Roma dengan lebih jelas menunjukkan bahwa Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat dipahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Ketiga, argumentasi moral. Argumen ini dibangun berdasarkan pada kesadaran moral manusia tentang apa yang benar dan yang salah. Penyebab alam semesta adalah seorang pribadi yang selain maha kuasa dan cerdas, juga bermoral. Logika dari argumen ini bertumpu pada premis. Umat manusia sadar akan adanya hukum moral yang objektif, dan hukum moral menyeratkan adanya pemberi hukum yang bermoral. Untuk itu, pasti ada pemberi hukum moral tertinggi. Louis Periscover menjelaskan, ada gambaran filosofis dan moral dalam diri manusia yang dapat ditelusuri ke belakang untuk menemukan asal mulanya dalam Allah. Lebih lanjut, C.S. Lewis menjelaskan bahwa umat manusia di seluruh dunia memiliki gagasan aneh, bahwa mereka harus berperilaku dengan cara tertentu dan benar-benar tidak dapat menjauh dari ide tersebut. Alkitab menunjukkan argumentasi ini dengan menyatakan bahwa apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Keempat, argumentasi ontologis. Argumen ini didasarkan pada alasan bahwa kita menemukan bukti adanya Allah justru dalam gagasan tentang Allah. Karena sekali kita mendapatkan ide tentang seperti apa Allah itu, ide itu perlu melibatkan eksistensi. Herman Hoeksema menyatakan bahwa kita memiliki gagasan tentang Allah. Gagasan ini jauh lebih besar daripada manusia itu sendiri. Karena itu, gagasan ini tidak mungkin berasal dari dalam diri manusia sendiri, tetapi hanya dapat berasal dari Allah sendiri. Henry Thyssen juga menjelaskan hal yang sama dengan menyatakan bahwa sudah jelas dengan sendirinya bahwa setiap gagasan dalam kebudayaan manusia memiliki sebab tertentu. Gagasan tentang Allah Alkitab pasti juga mempunyai sebab, dan sebab ini pastilah Allah sendiri. Dengan demikian, adanya fakta bahwa semua manusia memiliki kesadaran akan Allah, tentunya Allah telah menempatkan ide tersebut dalam diri manusia. Demikianlah penjelasan ringkas tentang beberapa argumen yang digunakan untuk menunjukkan tentang keberadaan Allah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.